Shalom, selamat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan siaran ini secara live, yang bergabung di Zoom ataupun yang kemudian nanti menyaksikan di YouTube. Kami kembali menyapa dan mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diluangkan kita boleh belajar bersama pada malam hari ini. Kita tiba kepada bulan yang baru, dan selama beberapa waktu ke depan kita akan memulai tema besar yang baru, yaitu berbahagia dalam khotbah Yesus. Kita bisa dapatkan ini di Matius 5 hingga Matius pasal yang ke-7. Dan malam hari ini kita memulai pelajaran yang pertama dengan judul konsep yang benar mengenai kata berbahagia yang miskin di hadapan Allah. Dalam Matius 5 ayat yang ketiga yang akan dibawakan oleh pendeta muda Alexander. Namun sebelum kita akan mendengarkan pelajaran yang dibawakan oleh pendeta muda Alexander, kita terlebih dahulu akan mengawali acara ini dengan doa, dan pendeta muda Matias Tani akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan masih menjadi bagian kami semua, tim konsep yang ada di Zoom ini, dan juga secara khusus untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan daripada Cohen Serves People ini. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan kami pada malam ini sementara kami belajar. Secara khusus kami meminta urapan Roh Kudus menjadi bagian pemateri kami, pendeta muda Alexander, dan juga kami semua yang mendengarkan. Sehingga dengan demikian Roh Kudus akan menyanggup,kan kami memahami pelajaran ini dengan baik. Dan tentunya Roh yang sama akan menolong kami, menghidupkannya menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, sempurnakan doa kami ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Judul malam hari ini adalah konsep yang benar mengenai kata berbahagia yang miskin di hadapan Allah dalam Matius 5 ayat 3. Dan pendeta muda Alexander akan membawakan materi. Pendeta muda Alexander saat ini melayani di Jemaat Puri Anjasmoro di Semarang, daerah Jawa kawasan tengah. Dan kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep, khususnya yang menyaksikan live dari Facebook, bila mana ada tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan yang ada dan menanggapi tanggapan yang Bapak Ibu Saudara tuliskan. Saat ini pendeta muda Alex, kami berikan waktunya. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook. Terima kasih boleh hadir kembali bersama-sama dengan kita di hari Senin. Kita boleh mempelajari firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan boleh belajar diskusi Alkitab kita bersama-sama. Dan saya juga berterima kasih seluruh pendeta-pendeta muda yang boleh tergabung, yang boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, berikut juga dengan pembimbing kita, Pendeta Pardosi, yang sudah meluangkan waktunya selalu setia bersama dengan kita. Pada saat ini saya diberikan satu tanggung jawab untuk boleh menyampaikan pekabaran firman Tuhan yang telah kami tentukan untuk belajar mengenai kata berbahagia di dalam Matius pasal yang ke-5. Sudah barang tentu menjadi awal bagi saya menjelaskan kata berbahagia ini, apa yang sebenarnya sedang disinggung oleh Yesus, karena kita pun tahu bahwa Matius pasal 5 ini berbicara mengenai khotbah di atas bukit, ataupun kata-kata yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sesuai dengan Matius pasal 5 dalam pendahuluannya. Dan saya memberikan materi ini dengan judul konsep yang benar mengenai kata berbahagia lah yang miskin di hadapan Allah dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Latar belakang dari pembahasan saya, banyak di antara kita ingin merasakan sebuah kondisi keadaan yang berbahagia dalam kehidupan. Bahkan tak sedikit manusia mengusahakan kebahagiaan yang fana.
atau bahkan sementara bahagia dengan memuaskan keinginan semata. Saat ini kita akan belajar mengenai ucapan bahagia yang Yesus sampaikan dalam buku Matius 5 ayat 3. Dan kita akan melihat pekabaran yang ingin disampaikan di sana. Kita mengetahui bahwa khotbah di atas bukit ini dimulai dengan ucapan-ucapan bahagia. Konsep yang disiratkan dalam konteks Matius pasal yang kelima. Ajaran Yesus tidak pernah bertentangan dengan kebenaran di dalam perjanjian lama. Namun, sesungguhnya ajarannya memang bertentangan dengan pengertian masyarakat umum. Kenapa? Dari konteks ini yang kita bisa lihat, dan hanya Yesus yang membuat hal-hal ini menjadi lebih baik ketika kita memahami. Bahkan itu bertentangan dengan kebenaran itu sendiri yang orang Yahudi pahami. Jadi Yesus yang menjadi pusat dari sebuah pekabaran kebenaran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini dikarenakan para ahli Taurat atau guru-guru kitab di masa itu telah menjelaskan dan mengartikan serta menginterpretasikan kebenaran perjanjian lama itu jauh berbeda dan menyimpang dari apa yang Allah maksudkan. Menggunakan hikmat mereka sendiri untuk mengerti kebenaran Allah. Oleh karena itu, pembahasan kita akan merujuk kepada 4 pertanyaan yang akan nantinya kita diskusikan. Yang pertama, apa konsep berbahagialah yang dimaksud di ayat tersebut, bahkan di seluruh buku Matius, khususnya Matius pasal yang kelima. Yang kedua, apa arti miskin di hadapan Allah dalam bahasa asli dan konteks yang sedang dituju. Yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang bisa miskin di dalam konteks arti miskin itu sendiri. Dan yang keempat, bagaimana bisa lepas dari kemiskinan sesuai dengan konteks tersebut. Jadi kita akan belajar dengan pemahaman melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Apa konsep berbahagia yang dimaksudkan di sana? Dalam Wahyu pasal yang kelima. Kalau kita melihat Wikipedia secara umum, ini akan membuat kita bisa dengan gamblang menjelaskan bagaimana makna sebuah perbedaan di dalam Alkitab dan pandangan dunia. Keadaan atau kondisi serta perasaan senang dan tentram bebas dari segala yang menyusahkan. Ini menurut pandangan umum. Jadi kebahagia itu adalah keadaan. Ya ini kita. Dan kondisi kita serta perasaan kita yang senang, yang kandungannya harus dalam keadaan yang bebas dari tekanan-tekanan dan hal-hal yang menyusahkan. Tetapi apakah itu yang dikatakan di dalam Alkitab sehubungan dengan kata berbahagia yang Yesus sampaikan? Sehingga ini menjadi pelajaran penting untuk kita pelajari. Dan 5 terjemahan Alkitab mengenai kata berbahagia dalam Matius 5 ayat yang ketiga, saya menemukan ada beberapa pelajaran ataupun ada beberapa terjemahan yang berbeda sehingga indikasi penekanan yang khusus kita bisa lihat dari sudut pandang yang benar dalam konsep kata berbahagialah. Pertama, dikatakan blessed are the poor in the spirit for theirs is the kingdom of heaven. Diterjemahkan dengan blessed. Dan yang kedua, God blesses. Dan yang ketiga, happy, dan yang keempat adalah berbahagia. Jadi dari terjemahan-terjemahan ini ada beberapa terjemahan yang berbeda sehingga membuat saya mencoba memaknai sebenarnya apa kata yang berbahagialah yang mau dimaksudkan di dalam Matius pasal yang kelima sehingga kita bisa memahami penjelasan yang benar. Dan kita tidak terkungkung dengan peristiwa ketika kita bilang bahagia harus tersenyum, harus happy, harus yang membuat situasi hati kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka itu yang menjadi pemahaman dasar umum sehingga kita akan bisa memahaminya lebih dalam. Nah, penjelasan. Kata ini muncul 9 kali dalam Matius 5 ayat 3 sampai 11. Tetapi oleh karena ayat yang 10 dan ayat yang ke-11 menyangkut pengalaman rohani yang sama, penderitaan dan penganiayaan oleh karena mengikuti Yesus. Maka, kedua ayat tersebut digabungkan menjadi satu tema. Itulah sebabnya di dalam Matius 5, 3-10, hanya ada 8 tema berbahagia yang diterjemahkan dengan blessed. Di seluruh buku Injil, kata makarios
yang tadi diterjemahkan 9 kali itu muncul sebanyak 3 kali. Di buku Kisah Para Rasul 2 kali, di seluruh tulisan Paulus 7 kali, 2 kali di buku Yakobus, 2 kali di buku Petrus, dan 7 kali dalam buku Wahyu. Diterjemahkan dengan kata Makarios. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa berbahagialah itu diterjemahkan di dalam buku Perjanjian Lama sebanyak 30 kali dengan konteksnya masing-masing, tetapi memiliki kata dasar Makarios. Jadi, mereka yang merasa miskin rohani disebut berbahagia. Nah, pertanyaannya, kebahagiaan seperti apa yang dimaksud? Makarios seperti apa yang mau dimaksud dalam ayat-ayat tersebut? Mari kita lihat kata bahagia yang dimaksud. Berbahagia dalam bahasa Yunani disebut makarioi atau makarios, tunggal, bahagia. Dalam bahasa Ibrani disebut asher. Bahagia artinya diberkati. Nah, makarios umumnya diterjemahkan diberkati di dalam King James Version. Meskipun kadang-kadang bahagia tergantung dengan konteks dari ayat-ayat tersebut. Walaupun memiliki kata dasar yang sama yang merujuk kepada kata diberkati. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam menggunakan modernnya, hampir sejajar dengan eulogetos, diberkati. Dari akar kata eulegeo, berbicara baik tentang memuji dan menghormati dengan konteks ayatnya masing-masing. Kata makarios muncul 9 kali dalam ayat yang ketiga sampai 11 yang tadi saya katakan. Dan hal ini merujuk pada hal yang sama, yaitu aspek pengalaman Kristen. Dan karena itu dianggap sebagai satu kebahagiaan, dengan demikian menyisakan 8, bukan 9 ucapan bahagia. Dalam kata-kata pembukaan khotbah di atas bukit, Kristus berbicara kepada dirinya sendiri, keinginan tertinggi dari setiap hati manusia yaitu mencapai sebuah kebahagiaan melalui pengalaman-pengalaman Kristen mereka. Jadi melalui hal ini saya simpulkan sejenak bahwa kata berbahagia itu adalah sebuah sifat yang akan terjadi kepada manusia yang masih hidup, ya. Bukan berbahagia ending, ya, bukan berbahagia ending, ya, tetapi pengalaman hidup seseorang di dalam proses penantian. Nah, penjelasan yang selanjutnya, kata berbahagia yang diterjemahkan makarios berarti happy, ya. Bahagia berarti beruntung, ya. Artinya kata berbahagia dalam konsep perjanjian baru bukan sekedar bahagia dalam arti biasa atau semu atau sementara, tetapi menunjukkan kebahagiaan yang ada di dalam diri seorang yang telah lama menantikan keselamatan yang dijanjikan Allah dan sementara sedang menjalani penggenapannya. Nah, kebahagiaan rohani bukan sekedar jasmani. Ini adalah kebahagiaan rohani, bukan sekedar jasmani. Jadi dengan kata lain, dalam pemahaman yang ditambahkan oleh hamba Tuhan Pendeta Pardosi dalam bukunya, dikatakan bahwa berbahagia itu adalah penantian akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, berbahagia menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua dan diselamatkan, sudah barang tentu akan diikut sertakan ada pengalaman-pengalaman Kristennya, yaitulah pergumulan, tantangan, pencobaan, penderitaan. Tapi dasarnya dia dikatakan berbahagia. Berbahagia karena apa? Berbahagia karena Yesus akan menjemput dia. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau compare dengan KBBI, dikatakan bahwa merujuk kepada kondisi perasaan yang terbebas, ya, terbebas dari sebuah konsep tidak ada menyusahkan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam memahami pengertian menulis kata bahagia yang Yesus maksudkan adalah dia juga sedang mengalami sebuah tantangan, pergumulan, pencobaan, dan penderitaan. Tetapi dalam kondisi rohaninya, dalam kondisi imannya, dia berbahagia karena akan berjumpa dengan penciptanya. Nah, Bible Commentary yang ditulis oleh Adam Clarke itu menjelaskan demikian. Itu bertentangan dengan kesombongan dan ambisi yang itu seperti bahagia. Karena ada kenikmatan yang lebih nyata dalam memikirkan diri apa adanya daripada dipenuhi dengan kesombongan dan kesia-siaan. Karena Yesus yang demikian memilih untuk memberkati dan kepada mereka menganugerahkan nikmatnya di sini. Karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Sungguh luar biasa bahwa Yesus memulai pelayanannya dengan cara itu. Tidak seperti yang lainnya. Guru-guru telah mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam kehormatan,
atau kekayaan, atau kemegahan, atau kesenangan. Yesus mengabaikan semua hal itu dan mengarahkan pandangannya pada yang miskin, yang rendah hati, dan berkata bahwa kebahagiaan lebih banyak ditemukan di lembah kemiskinan yang rendah daripada dalam kemegahan dan kemegahan hidup. Jadi poinnya tidak sedang menyentuh harta ya, miskinnya yang tadi disampaikan, tetapi lebih menyiratkan sebuah makna berbahagia karena Yesus akan menjemput kita dalam sebuah kebahagiaan itu sendiri. Nah, kesimpulan sementara dari konsep kebahagiaan ini yang pertama adalah dalam kata-kata Kristus berbicara kepada dirinya sendiri, keinginan tertinggi dari setiap manusia yaitu kebahagiaan yang diperoleh. Keinginan ini ditanamkan pada manusia oleh Sang Penjadian sejati kerjasama dengan Tuhan. Jadi orang yang miskin secara rohani, orang yang berdosa yang menyadari kekurangan mereka disebut berbahagia dan akan diberkati dengan kepemilikan apa? Sorga itu sendiri. Kepemilikan yang dimaksud bukan barang fana dunia, tetapi kerajaan sorga. Mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kerajaan yang dimaksudkan adalah kerajaan rahmat, pengalaman kebahagiaan mereka tinggal di dalam Tuhan, walaupun kondisi yang terjadi yang menghimpit kehidupan manusia, tetapi dia merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena saya sedang menunggu Tuhan. Inilah konsep yang benar mengenai kata berbahagia nih. Kristus membukakan kepada manusia kerajaan rohani dari kasih, rahmat, dan kebenaran. Mereka akan temukan kedamaian atau kebahagiaan atau kegembiraan batin. Dan ini yang akan merujuk kepada kepuasan sejati dan abadi untuk hati dan jiwa. Ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal hadir untuk menjaga mereka. Hati dan pikiran mereka melalui Kristus Yesus. Ini dari pelajaran mengenai kata berbahagia. Jadi pekabaran mengenai tema berbahagialah ini menyangkut pengalaman kehidupan rohani umat-umat Tuhan sepanjang masa. Tidak sedang menyentuh berbahagialah yang dimaksud dengan arti jasmani ya. Itu perlu menjadi penekanan khusus supaya kita boleh paham. Kita lanjut kepada Matius 5 ayat yang ketiga dengan kalimat selanjutnya, arti kata miskin. Miskin di hadapan Allah. Terjemahan harfiahnya sebenarnya adalah berbahagialah orang yang miskin di dalam roh karena mereka kalian punya kerajaan surga. Dua kata yang penting di sini adalah miskin, petokos, dan roh, pneuma. Yang menarik untuk diselidiki adalah kata miskin itu sendiri. Kata ini muncul 38 kali dalam perjanjian baru. 3 diantaranya berarti poverty, kemiskinan. 1 mengenai Yesus Kristus, yaitu juga miskin dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Pur, miskin atau bigar, pengemis. Dan itu diberikan sebuah pemahaman secara harfiah yang dituliskan oleh hamba Tuhan Pendeta Cardosi. Penjelasan dari hal tersebut. Secara umum kata tokos atau miskin boleh diartikan begging, meminta. Nah, terjemahannya dalam kebutuhan yang khusus akan pertolongan Allah dan berharap untuk menerimanya segera. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yesus sedang membahas kemiskinan jasmani atau kemiskinan dalam konteks yang lain? Kalau kembali kepada terjemahan aslinya, maka Yesus maksudkan di sini adalah kemiskinan rohani. Poor in spirit, atau pengakuan adanya kekurangan atau kebobrokan rohani. Kemelaratan dalam bidang ekonomi tidak kita sentuh. Memang dalam logikanya, bagaimana bisa orang berbahagia kalau hidupnya miskin? Mereka pasti akan bilang, saya tidak berbahagia. Hal ini akan kita boleh pahami lebih dalam sehubungan dengan kata apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan. Jadi, kalau kita boleh memahami poin daripada penjelasan mengenai poor in spirit itu, ada makna rohani yang lebih dalam yang mau dimaksudkan. Apa yang menyebabkan seorang bisa miskin dalam konteks arti miskin itu? Saya buat tanda kutip adalah sebuah kesombongan secara garis besar. Miskin ketika manusia melihat
ke dalam diri sendiri ketidaklayakan merasakan untuk menerima anugerah keselamatan. Dan segala kebaikan yang Tuhan berikan kepadanya karena ia adalah orang berdosa. Dan tidak ada kebenaran dalam hidupnya yang dapat ia andalkan untuk membuat Tuhan atau menjadi baik kepadanya. Miskin ketika manusia melihat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bersedia untuk mengikutnya, berjalan bersama-sama Tuhan, apapun tantangan yang akan dihadapi, bahkan kematian sekalipun. Itu berarti untuk dibentuk dan digunakan olehnya sesuai dengan keinginan. Manusia yang dirasakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat justru kebalikan dari konsep ini. Sehingga itu yang menyebabkan dia miskin. Apa yang ahli Taurat dan orang Farisi lakukan sehingga pandangan orang itu dikatakan dia adalah orang yang miskin. Mereka melihat diri sebagai penurut-penurut hukum yang setia. Mereka berdoa dan mereka menyatakan bahwa mengklaim bahwa mereka benar-benar melakukan yang suci dan mengikuti hukum-hukum Tuhan sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka selamat. Tetapi dalam konsep ini justru dialah yang disebut miskin itu sendiri. Mereka yang merasa telah memiliki kebenaran dalam diri, merasa kaya secara rohani telah membuat mereka menjadi sombong secara rohani. Dan roh kesombongan telah membuat kelompok ini merasa dapat menyelamatkan diri mereka oleh perbuatan-perbuatan menurut hukum anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Mereka merasa dapat menyelamatkan diri mereka oleh perbuatan menurut hukum. Ini sama saja dengan amaran kepada jemaat Laodikia, bahwa jemaat ini merasa kaya dan memperkaya diri dan tidak kekurangan apa-apa, padahal mereka miskin, melarat, buta, dan telanjang. Nah, jadi dengan kata lain bahwa contoh mengapa mereka miskin, yang pertama konsepnya jelas, yang kedua diberikan contoh tokohnya adalah seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga jemaat Laodikia. Mereka merasa kaya, mereka merasa bahwa mereka pasti selamat, tapi Alkitab katakan justru merekalah yang miskin. Oke, jadi oleh perasaan butuh yang sangat besar di dalam diri manusia, miskin di dalam roh, itulah yang akan mendorong manusia itu untuk datang kepada sumber kekayaan rohani itu. Dan memperoleh kekayaan rohani sorga dalam hidupnya saat ini. Kerajaan anugerah dan kehidupan kekal yang sesungguhnya di dalam kerajaan sorga kelak, kerajaan fisik. Ya, jadi ketika kita mendapatkan sebuah konsep kedamaian, miskin di hadapan Allah, kita sedang ada di dalam pengalaman kekristenan. Kerajaan anugerah, pembawa damai sejahtera akan tinggal di dalam kita. Yang kita hidup di dalamnya, maka akan nanti di sorga kita mendapatkan kepenuhan dari hal kebahagiaan itu sendiri. Karena apa? Penantian kedatangan Tuhan kali yang kedua kita peroleh. Nah, itu merujuk kepada kerajaan anugerah dan juga kerajaan fisik. Dengan demikian, maka konsep dari hal ini, bagaimana cara memperoleh kekayaan rohani? Memperoleh kekayaan rohani itu yaitu kerajaan sorga, manusia membutuhkan roh kerendahan hati. Merasa diri tidak layak, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak memiliki kebenaran apapun dalam dirinya. Inilah yang disebut orang yang miskin di dalam roh. Satu hal yang kontras, bukan orang yang kaya dan berkuasa yang akan mewarisi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada orang kaya secara harta benda, apakah dia akan bisa dikatakan miskin secara rohani? Bisa, saudara. Jika dia benar-benar mengikuti konsep ini. Orang dari ciri-ciri kategori orang yang miskin di hadapan Allah adalah merasa diri tidak layak. Manusia membutuhkan roh kerendahan hati. Kalau ada orang kaya yang punya harta banyak, memiliki konsep ini, dia termasuk dalam kategori orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi tidak dibatasi status ya, karena semua ini berhak kepada siapapun yang akan menerima bagaimana kategori orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana bisa lepas dari kemiskinan sesuai dengan konteks tersebut? Menyingkirkan rasa angkuh, sombong, dan berisi diri paling benar. Memahami hukum Taurat bukan sumber keselamatan, tetapi arah menuju keselamatan, karena keselamatan itu sendiri datangnya dari anugerah daripada Tuhan. Tidak memegahkan diri dengan keselamatan apa yang mereka pahami. Mengakui bahwa kita manusia berdosa dan perlu mendapatkan pertolongan Tuhan. Menyadari bahwa kita sesungguhnya orang yang miskin secara rohani. Dan jangan menganggap bahwa kita ini sudah paling hebat di dalam memahami kebenaran Kristus.
Mengakui bahwa Tuhan pemberi hikmat kepada setiap manusia. Ingat, saudara, bahwa ketika kita boleh belajar arti kata berbahagia dan miskin di hadapan Allah itu, artinya kita ini tidak ada apa. Kita perlu Tuhan yang mengisi apa yang kita perlu pahami. Ya. Ellen White menuliskan, Kristus meninggalkan kita tanpa keraguan tentang ciri-ciri karakter yang selalu Dia kenali dan berkata. Ambisius duniawi, Dia berpaling kepada mereka yang mereka tidak mengakui, menyatakan semua diberkati menerima terang dan hidupnya. Kepada yang miskin dalam roh, yang lemah lembut, yang hina, yang berduka, yang hina, yang teraniaya, dibukakan lengan perlindungannya berkata, datanglah kepadamu dan aku akan memberimu istirahat. Jadi orang yang needs, yang butuh, yang akan menjadi kategori orang yang disebut miskin di hadapan Allah karena mereka akan merujuk pada kerajaan surga. Nah, contoh dalam Alkitab, tadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 sudah disampaikan bahwa kita jangan seperti jemaat Laodikia yang merasa kaya, tapi sebenarnya kita ini tidak dipandang Tuhan, miskin di hadapan Allah. Ya. Orang kaya atau pemuda yang kaya di dalam Alkitab itu adalah sebuah konsep bahwa dia sudah berhasil melakukan semua hal yang dia bisa lakukan dan dengan kepemilikannya, tetapi dia tidak menerima konsep mengenai miskin secara di hadapan Allah. Ya, karena semua yang mereka miliki. Yang selanjutnya, arti titik pencerahan yang menarik kita menuju ke arah kesombongan rohani dan rendah secara rohani sehingga mereka merasa miskin dan bergantung kepada Tuhan. Butuh kesadaran akan kemiskinan untuk bisa merendahkan diri dan meminta pertolongan kepada. Artinya sadar akan keadaan diri kita yang sebenarnya. Dan itu akan menjadi kita menjadi kategori orang yang miskin di hadapan. Kesimpulan dari pembahasan saya. Bukanlah bahagia seperti yang dipandang dunia, seperti memiliki apa yang dunia tawarkan. Tetapi bahagia dalam arti bertahan dalam kesusahan di dalam Tuhan untuk sampai Yesus datang. Berbahagia itu bukan sekedar luar saja seperti ketawa, senang secara tidak stabil. Tapi berbahagia secara rohani. Di dalam hati adalah sukacita walau dalam keadaan pergumulan. Berbahagia adalah dalam Matius adalah penantian seseorang yang akan keselamatan. Ingat, kebahagiaannya itu adalah perolehan keselamatan itu. Dan mereka berbahagia di dalam Tuhan ketika keselamatan diperoleh. Ingat, untuk menantikan sebuah keselamatan bukan berarti manusia tidak ada pergumulan, tidak ada pencobaan, tidak ada tantangan. Tapi dalam kategori itu kita harus tetap bisa katakan berbahagia. Miskin di hadapan Allah adalah sikap seseorang yang miskin secara rohani. Sehingga dia membutuhkan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Mereka yang tidak merasa miskin rohani, maka sama saja mereka seperti yang merasa dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari dosa. Jadi bukan Tuhan yang akan menyelamatkan mereka dari dosa, tetapi diri mereka sendiri. Dan ini tidak dibenarkan. Miskin dalam rohani bukan jasmani itu sebabnya berbahagia juga. Bukan jasmani, melainkan rohani. Miskin rohani, merasa hidup tidak ada kebenaran dalam diri, hidup dikuasai dosa, kebenaran diri tidak ada. Jadi dengan kata lain, bahwa kita perlu di hadapan Tuhan miskin di hadapan Allah. Dan bisa memahami hal-hal yang kita boleh pahami sehubungan dengan kata berbahagia. Jadi siklus ini adalah perjalanan pergumulan umat manusia yang kandungan di dalamnya harus kita miliki. Jadi kalau saya merasa belum miskin di hadapan Allah, maka kerajaan surga kita belum bisa dapat. Kalau kita masih belum berbahagia akan kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka kita belum masuk kepada kata berbahagia yang dimasukkan dalam Matius pasal 5 ayat 3. Mungkin itu yang saya bisa pelajari dan bagikan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Muda Alexander untuk pelajaran yang telah disampaikan. Dan saya meyakini kita semua menyimak dan memperhatikan pelajaran-pelajaran ini khususnya tentang ungkapan berbahagialah mereka yang miskin ya. Nah, karena itu ada beberapa pertanyaan yang Pendeta Alex perlu tanggapi dan berikan jawaban, dan juga teman-teman hamba Tuhan lain juga boleh menanggapi. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertama ini ke Pendeta Alex terlebih dahulu. Pendeta
Tapi nanti setelah Pendeta Alex, Pendeta Dwi juga boleh tanggapi pertanyaan yang sama. Nah, pertanyaan pertama ini adalah, mengapa begitu penting Yesus berkata tentang berbahagialah orang yang miskin? Kenapa begitu penting ya? Apalagi miskin dalam khotbah ini diletakkan di bagian pertama ya. Kira-kira kenapa ini begitu penting tentang berbahagia orang yang miskin? Ya, Pendeta Alex, silahkan boleh menanggapi. Ya, untuk menjawab hal ini, kenapa Tuhan menggunakan kata berbahagialah orang yang miskin? Nah, ini adalah merujuk kepada sebuah kepunyaan, kepemilikan. Tuhan datang membawa pengharapan kepemilikan saudara memperoleh sorga. Nah, ketika konsep berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, secara jelas Tuhan mau memberikan sorga kepada saudara. Nah, sorga ini bukan kepemilikan saudara, miliknya Tuhan. Nah, Tuhan mau mengajak saudara berbahagia milik sorga. Jadi warga sorga. Karena kita tidak bisa menghasilkan sorga, maka Tuhan kasih. Nah, untuk diberikan, artinya kan kita tidak punya. Nah, ketika hal itu boleh disampaikan oleh Tuhan, maka kata Tuhan memilih, kenapa Tuhan memilih mengenai berbahagialah orang yang miskin, artinya ada sebuah penekanan yang Tuhan mau semua orang yang hidup ada sebuah kebahagiaan di mana sorga akan saudara dapatkan. Secara penjelasan, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Alex, untuk tanggapannya. Ya, kita langsung ke Pendeta Dwi Cahyono. Boleh menanggapi, Pendeta, pertanyaan yang sama tadi? Ya, kenapa kata ini penting? Ya, kita tahu bahwa di dalam khotbah di atas bukit ini adalah kata yang mula-mula yang disampaikan oleh Yesus. Ya, menunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah langkah pertama untuk datang kepada Tuhan, yaitu datang dengan rendah hati, mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita, menyadari siapa kita kalau tidak ada Tuhan. Ya, di dalam pernyataan Yesus yang lain itu mengenai ada perumpamaan dengan dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, ada orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, di sana dijelaskan orang Farisi datang, dia mengungkapkan kebaikan-kebaikannya. Saya sudah buat ini, terima kasih Tuhan, saya sudah kasih persepuluhan, kasih ini dan tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi ada seorang pemungut cukai, dia berdoa, Tuhan ampuni segala dosa-dosa saya. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Yesus kemudian bertanya, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, prinsip ini sangat jelas bahwa kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan kalau kita datang dengan kelebihan-kelebihan kita, ya, kita menyadarkan diri bahwa kita lebih dan tidak punya kekurangan, sehingga kita tidak membutuhkan kasih karunia untuk selamat. Nah, jadi ini adalah langkah pertama untuk datang kepada Tuhan, yaitu adalah kita mengakui segala kekurangan kita, kemudian kelemahan-kelemahan kita, tidak hanya mengaku dari mulut saja, tapi dalam hati dan sikap kita memang betul-betul menyadari siapa diri kita, dan dengan demikian kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dengan demikian itulah orang yang dibenarkan Tuhan. Jadi kenapa ini sangat penting? Ya, ini langkah yang pertama, dan kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan kalau kita tidak datang dengan kerendahan hati ataupun sikap yang miskin seperti dijelaskan itu. Dan ini berkaitan dengan tadi kerajaan surga. Kerajaan surga penduduknya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
Itu yang sangat penting. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi dan juga Pendeta Alex tadi untuk tanggapannya ya. Ini ditempatkan di posisi pertama karena ini awal ya dari pelajaran-pelajaran berikutnya, dan memang kita harus miskin dulu ya, menunjukkan kerinduan akan sesuatu baru bisa menerima apa yang ada di depan. Baik, terima kasih. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pendeta Alex akan menanggapi pertanyaan yang kedua, dan berikut Pendeta Jimmy juga tanggapi pertanyaan yang sama ini ya. Pertanyaan kedua. Jadi, bahagia dalam Matius 5 ayat 3 ini sekarang saat masih hidup atau nanti saat di sorga? Karena keduanya disampaikan dalam materi dan tadi ditekankan bahagia yang dimaksud saat masih hidup sekarang. Nah, bagaimana Pendeta Alex? Kira-kira apa yang Yesus sampaikan ini bahagia apa maksudnya? Apa nanti ya tunggu sorga dulu baru dia bahagia, atau ada bahagia juga saat ini yang dimaksud Terima kasih. di kalimat Yesus tadi ya? Silakan Pak Pendeta. Jawabannya adalah dua-duanya. Menyentuh kepada dua aspek tersebut. Yang tadi saya sampaikan adalah berbahagia yang sementara kita alami adalah sebuah pengalaman kekristenan kita. Tetapi akhir daripada pengalaman itu, yang dimana kita juga perlu bahagia, ketika kita sampai di sorga, itulah kepenuhan saat kita berbahagia menantikan kehadiran sorga kepada kita. Jadi penekanannya kalau dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga ini adalah mengarahkan kepada sebuah pengalaman kekristenan manusia. Yang tadi disampaikan juga adalah sebuah keadaan manusia, siklus ketika orang yang mau datang butuh kepada Tuhan, siklus pertamanya tuh ini. Fenomena yang akan terjadinya tuh ini. Jadi yang masih hidup akan mengalami proses ini. Sampai pada akhirnya proses ini dipahami dengan baik, dengan kata miskin di hadapan Allah, karena kan nanti ada berbahagia dalam konteks yang lain yang nantinya akan dibahas ya, sesuai dengan dasar-dasar ayat yang mau disampaikan. Jadi tujuannya adalah sorga. Sehingga orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah mereka yang menantikan kerajaan sorga. Sudah barang tentu mereka yang masih hidup menjadi tujuan supaya berbahagia di dalam sana. Begitu Pendeta Modari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Ya, Pendeta Jimmy, bagaimana tanggapan untuk pertanyaan yang sama ini? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi saya mau memberikan istilah dulu ya tentang miskin. Kalau orang miskin itu berarti sangat menyedihkan ya hidupnya, tidak bisa mencapai kepuasan yang maksimal, ya kan? Nah, orang miskin itu berharap yang gratisan, kan begitu. Artinya suka diberi dengan cuma-cuma. Namanya juga sudah miskin, berarti dia membutuhkan segala sesuatu. Ya, nah sehingga ketika dia mendapatkan segala sesuatu, maka dia merasakan senang, merasakan sukacita, merasakan terberkati ya, merasa berkat dari kehidupannya yang tadinya tidak memiliki apa-apa, sehingga ketika orang memberikan secara gratis, dia merasa ada harapan ya, dia merasa ada sukacita, ada kasih karunia yang dia dapatkan. Nah, di dalam Matius pasal yang kelima ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa King James Version di sana dikatakan, tadi mungkin sudah dibaca ya, blessed are the poor in spirit ya. Poor in spirit artinya bahwa seorang yang miskin dalam roh. Artinya seorang yang miskin di dalam segala kehidupan, ini bukan hanya bicara tentang jasmani ya, tapi juga di dalam seluruh aspek hidupnya itu dia tidak merasakan bahwa dia bisa bertahan hanya dalam
perjuangannya sendiri, tapi karena apa yang Tuhan berikan padanya. Itulah sebabnya ketika orang-orang seperti ini merasakan tetap ada Tuhan dalam hidupnya, maka orang-orang seperti inilah yang nantinya berbahagia dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami sebagai orang-orang yang miskin dalam segala hal. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini kecuali kita berharap hanya kepada kasih Tuhan saja secara gratis. Dan itulah yang membuat kita bersukacita dan bergembira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy, Pendeta Alex tanggapannya. Kita mau ke Pendeta Pardosi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Masih pertanyaan yang sama, Pendeta. Yang pertama tadi, kenapa begitu penting Yesus berkata tentang berbahagialah orang yang miskin? Dan pertanyaan yang kedua tadi, apakah bahagia dalam Matius 5 ayat 3 ini sekarang saat masih hidup atau nanti saat di sorga? Silakan Pak Pendeta, boleh menanggapi dua pertanyaan di atas tadi. Baik, jadi sebenarnya terima kasih kepada pemateri kita ya, dan juga sahabat konsep yang mengikuti di Facebook secara live. Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya terkait ya, dan itu berhubungan. Mungkin perlu ditekankan bahwa khotbah di atas bukit ini adalah prinsip kerajaan sorga. Mereka yang ingin masuk ke dalam sorga, maka harus mengikuti prinsip-prinsip ini. Sampai prinsip yang terakhir, yaitu mengalami aniaya. Jadi itu harus diikuti. Jadi ini kan prinsip kerajaan sorga. Bukan sekedar prinsip hidup dunia ini. Tapi ini adalah prinsip yang harus diikuti oleh semua yang ingin menerima kerajaan sorga itu, sehingga mereka itu akan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau begitu berbahagianya ini apa nunggu nanti di sorga atau di sini? Ya di sini dulu lah. Yesus datang ke dunia itu waktu dia hidupnya ini kan dia membawa kerajaan sorga. Apa khotbah Yohanes? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga yang mana yang dimaksudkan Yohanes? Itu juga yang dihotbahkan Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga yang mana yang dimaksudkan Yesus? Apa kerajaan fisik? Sampai sekarang tidak ada yang datang kerajaan sorga secara fisik. Yesus membawa kerajaan sorga rohani. Itulah dirinya itu. Keselamatan itu. Makanya dihotbahkan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sedekat apa? Ya di depan mata kita itu. Kalau Yohanes mau berkhotbah begitu. Di depan matamu itu. Makanya Yohanes katakan dalam Yohanes 1, lihatlah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa dunia. Itu di depan mata sudah. Sudah dekat. Ya sudah. Sedekat apa? Di depan mata. Jadi itulah prinsip kerajaan sorga yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para murid. Di ayat 1 dan kedua, kalau saudara perhatikan, Yesus itu berkhotbahnya kepada para murid. Murid yang mana nih? Ya yang 12. Ya buku Matius itu kan penyusunannya kan tidak secara kronologis. Jadi murid-muridnya dipilih dulu, lalu kepada para murid itulah diterangkan prinsip kerajaan sorga itu. Supaya para murid itu nanti membawa prinsip kerajaan sorga itu kemana mereka pergi. Nah, oleh sebab itu, yang pertama dalam prinsip kerajaan sorga itu adalah harus merasakan kebutuhan kerajaan sorga itu. Nah, kalau orang butuh itu kan diibaratkan dengan miskin. Ya. Adakah orang kaya butuh? Enggak ada. Kalau dibilang orang kaya butuh duit, itu karena mau memperkaya dirinya lagi, lebih kaya. Makanya dibilang orang kaya butuh duit. Tapi kalau orang yang miskin, memang dia butuh duit. Nah, sorga itu mau diberikan hanya kepada orang yang memang merasakan kemiskinan rohani, bukan kemiskinan jasmani. Bukan. Orang kaya secara jasmani, bisakah dia merasakan miskin secara rohani? Bisa, kenapa tidak? Orang yang miskin secara jasmani, bisakah dia merasakan dia tidak miskin secara rohani? Bisa, itu yang namanya orang miskin sombong. Secara jasmani pun sudah nggak kaya, tapi merasa kaya dia secara apa? Secara rohani, ya sama juga. Dia juga tidak akan pernah mendapatkan sorga itu, karena dia nggak butuh. Jadi konsep miskin di sini adalah konsep butuh. Butuh. Makanya dipakai terminologi miskin. Karena orang miskin itu membutuhkan. Tadi kan pemateri katakan,
Itu it depends on. Dia sedang bergantung kepada sesuatu. Karena dia butuh. Butuh apa? Butuh kerajaan surga. Jadi kebahagiaan itu bukan nanti, ya sekarang ini. Sekarang ini dia sudah berbahagia karena dia sudah mendapatkan kerajaan sorga itu. Ya, waktu Yesus berkhotbah, Yesusnya kan sudah di depan mereka. Siapa yang menerima Yesus, maka dia akan mendapatkan apa? Jaminan itu, keselamatan itu. Tinggal bagaimana dia memegang terus jaminan keselamatan itu dalam hidupnya sampai nanti kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Waktu Yesus datang kedua kali itu kan kebahagiaannya double. Secara jasmani dan secara apa? Secara rohani kan double dia. Tetapi sekarang pun bisa kita nikmati kebahagiaan itu. Secara apa? Secara jasmani kita bersuka cita karena kita sudah dibebaskan dari kutukan dosa. Secara rohani kita pun bersuka cita karena kita punya jaminan akan adanya kehidupan yang kekal. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang masuk. Terlebih dahulu ke Pendeta Alex, nanti ke Pendeta Depari ya, untuk pertanyaan yang sama ini. Ini ada pertanyaan, mungkin sudah sedikit disinggung tadi ya, tapi mungkin ada pandangan lain tentang ini, karena pertanyaan masuk, jadi kita bacakan ya. Pertanyaannya begini, apakah hanya orang kaya yang sulit merasakan miskin di hadapan Allah? Bagaimana dengan orang yang miskin secara harta benda dan juga miskin rohani? Ya. Apakah hanya orang kaya yang sulit merasakan miskin di hadapan Allah? Karena menurut penanya ini ada juga orang yang sudah miskin rohani, atau sudah miskin harta, miskin rohani juga ya. Ya boleh mungkin Pendeta Alex tanggapi dan Pendeta Dupari singkat saja mungkin, silakan. Terima kasih. Ya, saya coba masuk dalam pikiran si penanya ya. Saya dari tadi juga mengulang-ulang ini. Mungkin begini maksudnya. Orang kaya yang sulit merasakan miskin di hadapan Allah. Jadi susahlah orang kaya ini merasakan miskin ya, karena dia butuh karena dia sudah tercukupi yang tadi Sir Pardosi bilang. Nah, apakah dia akan merasakan miskin di hadapan Allah karena kecukupannya? Jadi begini, saya harus membedakan dulu. Yang kayak tadi Sir sudah katakan, bahwa orang yang hartanya banyak, dia belum tentu tidak miskin di hadapan Allah. Nah, juga tidak bisa kita katakan orang yang hartanya banyak, dia tidak bisa menjadi kategori miskin di hadapan Allah. Itu sebenarnya adalah pola yang tadi saya sampaikan. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan pembandingnya dari hal tersebut yang si penanya tanyakan adalah, kalau misalkan orang yang miskin secara harta benda dan juga miskin dalam kerohanian, yang tadi saya bilang ya, nggak tahu diri gitu ya. Artinya dia tidak mendapatkan kedua hal tersebut. Nah, jadi tidak bisa ikut serta ya, status sosial tidak akan bisa diikut sertakan dengan status rohani lah, kurang lebihnya gitulah. Kalau misalkan dia kaya, dia miskin, ya tetap polanya dia harus miskin di hadapan Allah. Tidak bisa dinilai dari status sosialnya. Terima kasih. Begitu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Pendeta Alex. Bagaimana Pendeta Depari? Pertanyaan yang sama tadi, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat malam untuk sahabat-sahabat konsep dan tim konsep yang ada di Zoom. Pada pertanyaan ini saya pikir konteks yang
jelas sesuai dengan materi yang disampaikan tadi harus kita setujui bersama supaya pertanyaan ini boleh kita cerna dengan sederhana. Artinya memang tadi disampaikan di materi bahwa miskin dalam Matius 5 ayat 3 itu tidak berbicara tentang materi. Sehingga tidak bisa dihubungkan bahwa orang kaya secara materi itu sulit merasa miskin secara roh. Ya, jadi itu mungkin yang bisa menjadi satu tanggapan. Yang menjadi masalah mungkin menurut saya, kata kaya di sini adalah orang-orang yang merasa kaya secara rohani. Ini yang bahaya sebenarnya. Ya. Jadi salah satu alasan yang mungkin kita bisa setuju bersama kenapa Yesus khotbahkan ini sebagai salah satu khotbah yang paling baik yang bisa kita lihat di Alkitab adalah karena begitu banyaknya orang yang merasa kaya secara rohani, sehingga mereka harus disadarkan ya bahwa setiap orang berdosa itu keadaannya memang miskin secara rohani, tapi tidak apa-apa kata Tuhan, karena kalau kita berada di dalam kesadaran itu, maka kita punya jalan untuk bergantung kepada Tuhan dan mendapatkan reward yang tadi dibilang bahwa mereka akan punya kerajaan sorga. Jadi dalam hal ini yang pertama tadi cukup jelas ya, ini tidak bicara soal materi, Pendeta Alex juga sudah bilang. Lalu yang kedua yang mau saya sambungkan dengan pertanyaan ini adalah bahwa sangatlah tidak patut jika seorang berdosa tidak merasa miskin secara rohani. Jadi kalau Yesus bilang berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, itu harus menjadi satu pesan personal kepada setiap orang yang mendengar. Tidak kepada orang yang kaya atau miskin, tapi semua orang berdosa. Karena dengan begitulah, maka pembukaan khotbah di atas bukit ini bisa mengena ke setiap orang. Jadi sangatlah tidak patut kalau orang merasa sudah cukup atau tidak memikirkan lagi bagaimana kemiskinannya secara rohani ataupun dalam kuasa roh di dalam hidupnya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Depari dan Pendeta Alex tadi sudah menanggapi. Ini kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti Pendeta Alex tanggapi dan Pendeta Matias juga boleh tanggapi. Pertanyaannya mirip-mirip tapi menarik juga untuk ditanggapi. Pertanyaannya adalah, apakah dalam ayat ini ya, murni Yesus hanya bicara miskin secara rohani? Apakah ayat ini hanya bicara miskin secara rohani? Tidak ada hubungannya dengan miskin secara jasmani? Mungkin kalau kita pikir-pikir ya, kan Yesus juga melayani orang-orang yang terpinggirkan ya, dan pasti di sana ada orang miskin juga. Apakah ketika Yesus berkhotbah ini, dia memang tidak sedang menyinggung yang mungkin ada yang susah, yang miskin yang mendengar khotbah dia, supaya dihiburkan, atau memang dia sedang bicara murni hal rohani saja? Nah, silahkan Pendeta Alex boleh tanggapi pertanyaan ini ya, dan lanjut ke Pendeta Matias. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau ngomongin konteksnya, ya dia hanya berbicara mengenai konteks miskin secara rohani saja. Tetapi apakah ada kaitannya dan apakah ada kesinambungan ketika orang-orang yang miskin secara harta benda pun berkaitan dengan pola ini? Nah, jawabannya adalah bisa jadi ya. Karena kalau misalkan dia memandang dia miskin secara harta benda, bukan berarti dia tidak bisa menikmati pola berbahagia ini. Dia tetap bisa menikmati pola berbahagia ini. Karena apa? Karena kekhususan berbahagia dan yang miskin di hadapan Allah itu, ya tadi polanya menyentuh kepada hal rohani. Menyentuh kepada pribadinya dia memperoleh kebahagiaan secara keselamatan. Nah, ketika orang yang dengan tanda kutip miskin secara harta benda, apakah dia bisa kaya secara rohani? Sangat bisa.
Jadi tidak secara otomatis orang yang miskin secara harta benda itu tidak memiliki kekayaan secara rohani. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Tergantung dari pengalaman kekristennya dia sendiri. Nah, yang menjadi penekanannya konteksnya hanya menyentuh kepada kemiskinan secara rohani saja. Tapi kalau misalkan menyentuh kepada harta benda, ya saya pikir tidak sedang disinggung. Tetapi kalau diberikan ada kaitannya, pasti ada kaitannya. Keselamatan dengan kemiskinan yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Silahkan Pendeta Matias, pertanyaan yang sama boleh ditanggapi. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang sangat baik. Mungkin saya mau kita lihat dulu dari Matius pasal 11 ayat yang keempat. Kalau kita lihat di sana ketika murid-murid daripada Yohanes berkata kepada Yesus, apakah kau ini yang dikatakan oleh Nabi Yohanes, engkau yang akan datang? Maka dia katakan, pergilah katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi saya pikir dalam hal ini Yesus tidak sedang tertarik berbicara kepada orang yang dimaksud adalah miskin secara harta ya, tapi ada hal yang lebih dalam, yaitu miskin secara rohani. Dan kita lihat itulah pola bekerja Yesus ketika di Perjanjian Baru. Dia bukan hanya sembuhkan orang secara jasmani, tapi ada sesuatu yang lebih yang Yesus ingin sembuhkan daripada banyak orang, yaitu penyakit rohani. Itulah pola bekerja Yesus. Jadi dalam hari ini pun terjemahan secara bahasa Indonesia mungkin kurang jelas, kurang menyentuh kepada makna atau maksud utama daripada ayat itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi pemateri kita, Pendeta Alex sudah sampaikan bahwa poor in spirit artinya miskin di dalam roh. Dan miskin dalam roh itu berkaitan dengan yang namanya rohani. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus sepakat, bukan kita harus sepakat, sesuai dengan konteks, Yesus tidak senang dan tidak tertarik membahas kepada harta atau kepada hal lain, tapi dia lebih senang tertarik kepada miskin secara rohani. Karena tadi sudah ditekankan oleh pembimbing kita, Pendeta Pardosi, bahwa hanya orang miskin yang mau butuh, akan miskin secara rohani yang mau butuh tahu tentang kebenaran itu. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Sekarang kita ke Pendeta Pardosi. Pendeta Pardosi boleh menanggapi dua pertanyaan yang tadi di atas. Ya, baik, terima kasih. Jadi, Matius 5 ayat 3 ini apakah bicara tentang miskin jasmani? Jawabnya enggak. Yesus itu beberapa kali ada masalah dengan orang kaya ketika dia mengabarkan Injil. Yesus juga ada masalah dengan orang yang miskin. Orang kaya itu kadang sukses Yesusnya, kadang nggak berhasil juga. Sakeus sukses, karena Sakeus itu mau ketemu Yesus. Jadi Sakeus itu merasakan kemiskinannya. Dia orang kaya. Dia merasakan miskin dia. Apa sih yang saya harus buat supaya saya ini bisa hidup lebih baik gitu. Beda dengan orang kaya anak muda itu. Apa yang harus aku perbuat supaya aku hidup kekal? Nah, ini lain lagi kan pertanyaannya. Jadi sama-sama kaya, tapi yang satu punya spirit orang kaya rohani. Karena Yesus katakan turut perintahku, sejak dari kecil sudah kuturuti. Kan berarti kan dia merasa kaya. Sementara Sakeus, dia justru dia nggak pengen mau ngapa-ngapain dengan Yesus, hanya ingin lihat Yesus saja. Kalau saudara baca Alkitab itu, dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu, seperti apa? Karena dia sudah dengar-dengar, tapi pengen lihat. Dapat bonus. Itulah kalau orang merasakan kemiskinan rohani, ada bonusnya. Bonusnya apa? Dia pengen lihat, Yesus malah nginap di rumahnya. Kan itu bonusnya. Nah, sementara yang lain ada juga masalah. Apa itu? Orang yang di samping Yesus itu, yang disalibkan itu. Sudah mau mati pun dia, masih ngolok-ngolok Yesus juga. Itu kan keterlaluan. Orang miskin, sudah mau mati pun dia masih mengolok-olok Yesus juga. Tapi ada juga yang miskin yang merespon dengan baik kepada Yesus Kristus. Jadi ini masalahnya bukan kepada harta duniawi, bukan. Tapi masalah hati. Apakah saudara mau
merasakan diri saudara itu miskin. Nah, kemiskinan manusia itu kan sejak awal sudah muncul di Taman Eden ketika manusia berdosa. Manusia itu tiba-tiba telanjang. Itu kan gambaran kemiskinan. Orang kalau telanjang di jalan itu kan lambang kemiskinan. Tapi kalau orang kaya mau telanjang di jalan itu tanda kegilaan namanya. Ya gimana sih punya uang nggak mau beli baju sehingga jalan telanjang di jalan raya, kan itu kan namanya orang gila. Tapi kalau orang yang memang nggak punya harta, ya akhirnya bajunya compang-camping dan sebagainya, nggak bisa beli baju. Kecuali ada yang kasih sama dia. Ya, itu namanya orang bergantung. Jadi Matius 5 ayat 3 ini tidak menyinggung tentang kemiskinan jasmani. Kalau orang miskin jasmani baru bisa berbahagia masuk surga, berarti semua kita ini harus miskin dong. Terus Abraham gimana? Nggak bisa masuk surga dong Abraham. Abraham orang kaya. Dia punya ternak, punya anak hamba, punya budak, begitu banyak. Yakub nggak bisa jadi orang kaya dong dia. Dia orang kaya juga ya, nggak bisa masuk surga dong Yakub karena dia orang kaya. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau tadi disampaikan ada kaitannya dengan kemiskinan jasmani supaya bisa masuk surga, nggak ada dalam Alkitab. Harus jadi miskin dulu secara jasmani baru masuk surga. Nggak ada ya. Nah itu kalau sampai begini nanti bahaya, kita semua harus miskin, termasuk saudara-saudara yang di Zoom ini. Ya, saudara kan orang kaya semua, buktinya punya gaji tiap bulan. Kan berarti orang kaya. Ya berarti saudara harus miskin. Orang miskin itu tidak punya gaji, hanya mengemis kerjanya. Ya, semoga boleh diterima ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, karena itu yang saya sampaikan dari Alkitab. Amin. Terima kasih Pendeta Pardosi. Ini ada satu pertanyaan dari Facebook, ya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kita ke Pendeta Alex. Pertanyaannya dari Mas Budi Utama. Ya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih sudah bergabung untuk belajar bersama. Bisakah dihubungkan miskin roh ini, yaitu roh dengan penurutan dalam Matius 26 ayat 41. Bisakah dihubungkan miskin roh ini? Atau mungkin maksudnya miskin roh ini adalah tidak punya penurutan gitu mungkin ya. Kalau saya salah mungkin bisa ditanggapi ya. Ini yang saya dapat dari pertanyaannya tadi ya. Bisakah dihubungkan ya miskin roh ini, yaitu tidak menurut, atau Matius 26 ayat 41 ya, mungkin Pendeta Alex boleh lihat juga ayat yang dirujuk itu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, boleh Pendeta Alex mungkin tanggapi. Silakan Pak Pendeta. Baik, sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah dia merasa diri tidak mampu, sehingga dia datang kepada yang mampu, yang adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita sebagai umat Tuhan ini merasakan diri kita ini butuh Tuhan, maka kita akan terhindar dari orang yang punya sifat sombong, memegahkan diri, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikatakan bisakah dihubungkan miskin roh ini, yaitu roh dengan penurutan, dalam ayat Matius 26 ayat 41. Penekanan dari ayat ini kan dikatakan supaya berjaga-jaga. Dari konteks ayatnya ini adalah kita diajak supaya kita menurut kehendak Tuhan ya. Karena roh inilah yang akan menuntun kepada sebuah keselamatan. Kan kurang lebihnya seperti itu. Dengan doa, karena di dalam setiap ujian itu harus ada roh penurutan supaya kita terbebas dari hal-hal yang sifatnya menjatuhkan kita sehingga kita merasa diri jadi kaya. Nah, jadi kalau misalkan tadi pelajaran yang saya sampaikan adalah ketika orang berbahagia dan miskin di hadapan Allah itu orang yang masih hidup dan dia tetap bergumul, dia tetap punya tantangan dan dia tetap punya kesusahan untuk mempertahankan keselamatannya dia, ya dia harus diikutsertakan dengan roh penurutan. Roh Tuhan itu sendiri. Karena tanpa ada roh penurutan dan roh Tuhan itu sendiri, maka untuk mencapai sebuah
pengharapan yang tetap konstan kita miliki. Ketika ada pergumulan, ketika ada godaan, ketika ada tantangan, gampang jatuhnya kita tanpa ada roh itu ya akan sulit juga kita. Sehingga roh penurutan itu penting dan berkaitan dengan memperoleh sebuah pencapaian kerajaan surga itu sendiri. Itu yang saya bisa sampaikan, Pendeta Riki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Saat ini kita langsung ke Pendeta Pardosi. Pendeta Pardosi mungkin boleh tanggapi pertanyaan yang di Facebook, sekaligus memberikan closing statement untuk diskusi kita malam hari ini. Silahkan Pak Pendeta. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi dalam Matius berapa tadi? 26 ayat berapa? 1. Ya. Roh memang penurut, tapi daging apa? Lemah, ya. Nah, roh yang dimasukkan di situ ya ada identiknya dengan Matius 5 tadi itu, yaitu miskin secara roh. Nah, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, ya, maka rohnya itu kan akan menurut kepada tuntunan Roh Kudus. Tapi dagingnya ini lemah. Nah, ini konflik digambarkan sama Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Nanti baca secara keseluruhan penanya kita, Saudara Budi ya. Roma pasal 7 itu saya bacakan kesimpulannya saja ya, mulai ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Dosa yang diam dalam aku ini kan menguasai daging kita ini, ya. Menguasai daging kita ini, ya. Akal budi kita ini sudah dikendalikan oleh roh, karena kita sudah menerima kuasa Roh Kudus itu kan, kita sudah menerima Yesus kan, karena kita sudah merasakan kemiskinan itu, lalu kita diberikan keselamatan dan kuasa. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, nah inilah roh itu. Ya, di dalam batinku gitu ya. Aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Oke? Jadi Paulus itu sudah tahu dia yang benar karena rohnya itu, akal budinya itu sudah dituntun oleh roh Tuhan. Tetapi dagingnya ini melawan gitu loh. Nah, mudah-mudahan penanya kita memahami ya. Contohnya ini. Saya udah tahu nih ya bahwa ini sebenarnya dosa gitu ya. Tapi karena daging saya ini masih masih dikuasai oleh keinginan daging itu, akhirnya bentroklah ini antara saya tahu ini dosa tapi saya lakukan atau tidak. Akhirnya saya lakukan juga. Ya berarti apa? Inilah konflik itu. Tapi Paulus katakan apa? Ini kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Inilah tubuh yang dikuasai oleh dosa ini. Siapa? Syukurlah kepada Allah, Yesus Kristus. Jadi dengan akal budiku aku akan melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku ini aku akan melayani hukum dosa. Artinya apa? Bukan berarti Paulus menyetujui kalau tubuh kita ini melakukan dosa. Tidak. Tetapi konflik ini akan terus begitu sampai nanti Yesus datang. Setelah tubuh kita ini diubahkan menjadi tubuh yang kekal, maka konflik itu tidak akan muncul lagi. Nah, itulah kaitannya dengan Matius 26 ayat 41 dengan Matius 5 ayat yang ketiga. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi closing statement saya adalah bahwa kemiskinan yang diharapkan dalam diri manusia itu adalah kemiskinan kebutuhan akan keselamatan. Kebutuhan akan pertolongan untuk lepas dari kuasa cengkeraman maut dosa ini. Dan itu hanya boleh ditawarkan oleh kasih karunia itu. Nah, kalau kita sudah menerima kasih karunia itu karena kita sudah merasakan kemiskinan rohani itu, maka keselamatan itu dapat diterima oleh manusia. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Saat ini Pendeta Alex boleh menyampaikan closing statement-nya. Baik, closing statement dari pembahasan saya. Yang pertama, saya memberikan kepada pribadi saya dan juga kita yang boleh hadir. Di saat kita boleh menghadap kepada Tuhan dengan kemiskinan rohani kita, maka perolehan kita adalah keselamatan. Oleh karena itu, pastikanlah diri kita ini butuh pertolongan Tuhan setiap hari. Ada kategori orang yang tidak membutuhkan Tuhan dan merasa tidak miskin di hadapan Tuhan, secara Alkitab telah disampaikan, orang fisik dan ahli Taurat. Ketika itu ada menjadi bahagian kita, maka kerajaan surga tidak ada kepada kita. Dan sebagai closing statement,
Saya mau mengajak kepada kita semua, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan memberi diri kita butuh Tuhan. Karena kalau kita butuh Tuhan, maka setiap hari kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Alexander untuk pelajaran yang telah dibawakan. Terima kasih juga kepada Pendeta Pardosi dan sahabat konsep yang telah bergabung, baik yang ada di Zoom ini maupun yang menyaksikan live dari Facebook. Kami sangat mengapresiasi waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan kita boleh tetap belajar bersama di setiap hari Senin malam ya. Kita akan menutup acara malam hari ini. Untuk itu kami mengundang Pendeta Muda Dwi Cahyono boleh memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sudah mengajar kami dan mendidik kami pada malam hari ini, mengenai pelajaran yang sangat berharga bagi kami, umat-umat Tuhan, supaya kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan rasa miskin. Dan biarlah kami semua diajar oleh Tuhan, supaya kami tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kami semua boleh memasuki kerajaan surga itu, dan kami boleh menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai umat-umat Tuhan boleh merasakan kasih karunia Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, pelajaran kami pada malam hari ini, dan biarlah umat-umat Tuhan yang mendengarkan pelajaran ini semuanya diberkati oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan untuk memasuki kerajaan surga. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah akhir dari diskusi kita untuk malam hari ini. Namun seri pelajaran kita tentunya belum berakhir, karena ini baru judul yang pertama dari seri yang baru, yaitu 8 kalimat berbahagia dalam buku Matius ataupun berbahagia dalam khotbah Yesus. Dan untuk Senin depan di waktu dan jam yang sama, kita akan mengikuti pembahasan yaitu berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Akan dibawakan oleh Pendeta Muda Marupapa Sitorus. Saya yakin ada pelajaran yang baik yang kita bisa ambil, dan itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara melewatkannya tentu sangat sayang sekali ya. Jadi kami kembali mengundang, semoga kita bisa bertemu minggu depan di jam dan waktu yang sama, dan kita boleh dibangunkan secara kerohanian. Inilah akhir diskusi kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.